Ini adalah kisah tentang seorang pemuda berumur 23 tahun yang baru saja menikah, yang sering diganggu oleh ibu mertuanya sendiri. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak video kali ini sampai selesai. Di daerah Jawa Tengah, di sebuah perkampungan, ada seorang pria muda bernama Eko, usianya 23 tahun. Eko adalah seorang pekerja keras, sederhana, dan penuh tanggung jawab. Setelah menikahi Indah, perempuan yang ia kenal sejak sekolah, Eko tinggal di rumah mertuanya karena belum mampu membeli rumah sendiri. Rumah yang sederhana namun nyaman untuk ditinggali. Di rumah itu, selain Eko dan Indah, tinggal juga ibu dari Indah, Bu Siti. Bu Siti adalah seorang janda yang usianya belum terlalu tua, masih di akhir 40-an. Wajahnya masih terlihat cantik, dengan hanya sedikit keriput yang ada di wajahnya. Bu Siti adalah sosok wanita mandiri, namun di balik senyumnya, ada banyak rahasia yang ia pendam. Eko awalnya menganggap kehidupan di rumah mertuanya cukup nyaman meski terkadang merasa canggung tinggal satu atap dengan Bu Siti. Ia berusaha untuk selalu menghormati dan bersikap sopan, tapi perlahan Eko mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam sikap ibu mertuanya itu. Pada suatu malam, ketika Indah tertidur lebih dulu, Eko duduk di teras rumah sambil menghisap rokok. Ia menikmati udara malam yang masih terasa hangat, meski sudah larut. Tetapi tiba-tiba Bu Siti keluar dari rumah membawa 2 cangkir kopi, satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Eko. "Eko, kamu belum ngantuk?" tanya Bu Siti sambil duduk di kursi di samping Eko. "Belum, Bu. Lagi mikirin kerjaan," jawab Eko singkat. Malam itu mereka berbincang ringan, namun ada sesuatu yang aneh dalam cara Bu Siti memandang Eko yang membuat Eko menjadi tidak nyaman. Pandangan itu bukan sekadar pandangan seorang mertua kepada menantunya. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi. Hari-hari berikutnya, sikap Bu Siti semakin terlihat berbeda. Ia mulai memperhatikan Eko lebih dari biasanya. Terkadang Bu Siti menyiapkan makanan kesukaan Eko tanpa diminta, juga sering membuatkan kopi hanya untuk mengobrol ketika Eko pulang kerja. Bu Siti selalu memastikan Eko disambut dengan senyum hangat, bahkan lebih hangat dari sambutan yang diberikan Indah. "Mas Eko, ibu baik banget sama kamu ya?" ujar Indah di suatu malam sambil menyandarkan kepalanya di bahu Eko. "Iya, Dek. Mungkin karena kita tinggal bareng, jadi ibu merasa harus perhatian sama kita," jawab Eko, mencoba mengalihkan rasa gugup yang tiba-tiba muncul. Namun perhatian itu semakin lama terasa membebani. Eko mulai merasa aneh. Bu Siti terlalu sering mencari-cari alasan untuk berbicara dengannya. Pernah suatu kali, ketika Indah sedang pergi ke pasar, Bu Siti masuk ke kamar Eko dengan alasan ingin membereskan pakaian. Bu Siti duduk di tepi ranjang sambil menatap Eko yang sedang melihat ponselnya. "Kamu ini sebenarnya mirip banget sama almarhum suami ibu," kata Bu Siti. Tiba-tiba Eko pun meletakkan ponselnya dan ia menatap Bu Siti dengan wajah bingung. "Maksud ibu?" tanya Eko. "Cara kamu bicara, cara kamu bersikap, semua mengingatkan ibu pada suami ibu," jawab Bu Siti sambil tersenyum. Tapi senyumnya kali ini terlihat lebih personal. Eko merasa seluruh tubuhnya kaku. Ia tidak tahu bagaimana cara merespon mertuanya itu. Setelah beberapa saat, Bu Siti akhirnya keluar dari kamar, meninggalkan Eko yang masih diliputi rasa kebingungan. Hari demi hari, sikap Bu Siti semakin sulit ditebak. Ia sering menyentuh lengan Eko dengan alasan sepele, seperti ingin mengambil gelas atau memberikan sesuatu. Tatapan matanya yang penuh arti semakin sulit disembunyikan. Bahkan ada saat di mana Bu Siti mengucapkan sesuatu yang membuat Eko benar-benar terkejut. "Kamu tahu nggak? Kadang ibu merasa, seandainya dulu ibu bertemu kamu lebih dulu," ucap Bu Siti pelan di sore hari, ketika mereka hanya berdua di dapur. Eko terdiam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia salah dengar, tetapi kalimat itu terlalu jelas. Eko segera meninggalkan dapur tanpa mengatakan apa-apa. Dan sejak saat itu, ia mulai menjaga jarak. Eko jadi lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, bahkan mengambil lembur tambahan di tempat kerjanya. Namun jarak itu justru membuat Bu Siti semakin sering mencarinya.
Di sisi lain, Indah tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan sering pulang larut malam. Indah tidak melihat perubahan dalam hubungan antara Eko dengan ibunya. Eko merasa terjebak dalam dilema. Ia tidak ingin menyinggung perasaan Bu Siti, tetapi ia juga tahu bahwa apa yang terjadi ini tidak benar. Hatinya bergejolak setiap kali teringat Indah. Bagaimana jika istrinya tahu masalah ini? Bagaimana jika semua ini hancur hanya karena perasaan yang tidak pada tempatnya? Akan tetapi, semakin Eko mencoba menghindar, semakin sulit situasinya. Hingga suatu sore, ketika hujan deras mengguyur, Bu Siti mengetuk pintu kamar Eko. Bu Siti berdiri di sana dengan wajah yang penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. "Ada apa, Bu?" tanya Eko. "Ibu hanya ingin bicara," jawab Bu Siti. Namun sebelum mereka sempat melanjutkan, suara pintu depan terbuka. Indah baru saja pulang dan basah kuyup oleh hujan. Tatapan mata Indah langsung tertuju pada ibunya yang berdiri di depan kamar Eko. "Bu, lagi ngapain di sini?" tanya Indah dengan nada curiga. Malam itu menjadi awal dari kekacauan yang lebih besar. Eko tahu apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Indah berdiri di depan pintu, menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Hujan di luar belum mereda, dan tetesan air dari rambut Indah masih mengalir ke lantai. Suasana terasa mencekam di antara mereka bertiga. "Bu, ngapain ibu ada di depan kamarku?" ulang Indah dengan nada sedikit keras. Bu Siti tampak gugup. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. "Ibu cuma mau nanya, Eko sudah makan apa belum? Dia kan sering pulang kerja larut, jadi ibu khawatir." Alasan itu terdengar masuk akal, tetapi Indah merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melirik Eko yang tampak canggung dan gelisah. Biasanya Eko selalu terlihat santai, tetapi malam itu ia seperti orang yang baru saja ketahuan melakukan kesalahan. "Ibu nggak perlu khawatir, Mas Eko pasti ngomong kalau dia butuh sesuatu," ucap Indah dengan suara datar tapi syarat makna. "Sekarang ibu istirahat aja. Udah malam." "Iya, Indah. Ibu masuk kamar dulu ya." Bu Siti mengangguk perlahan lalu melangkah menuju kamarnya. Namun sebelum pergi, ia sempat melirik Eko sekali. Lagi tatapan itu membuat Eko semakin tenggelam dalam perasaan bersalah. Keesokan harinya, Indah bersikap biasa saja. Ia tidak menyinggung kejadian semalam, tetapi Eko merasa istrinya sedang mengawasinya dengan lebih seksama. Di meja makan, suasana terasa canggung. Bu Siti mencoba berbicara seperti biasa, namun Eko hanya menjawab seadanya. Sementara itu, Indah lebih banyak diam, hanya sesekali menatap suaminya. Setelah makan, Indah memutuskan untuk berbicara berdua dengan Eko di kamar. Ia menutup pintu dengan pelan dan duduk di sebelahnya. "Mas, aku mau tanya sesuatu, jujur saja ya," tanya Indah. "Tanya apa, Dek?" "Kemarin malam aku rasa ada sesuatu yang ibu sembunyikan. Mas tahu apa itu?" "Enggak, Dek, Mas juga bingung." "Kenapa ibu tiba-tiba ke kamar Mas?" "Aku tahu banget sifat ibu. Aku tahu ibu nggak mungkin bertindak aneh tanpa alasan." Eko terdiam. Ia merasa seperti berada di tepi jurang. Jika ia terlalu jujur, ia bisa kehilangan Indah. Tetapi jika ia tetap menyembunyikan kebenaran, rasa bersalah ini akan terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan hubungan di rumah semakin renggang. Eko merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Bu Siti pun semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Ia mulai mencari perhatian dengan cara yang lebih terang-terangan, seperti memuji Eko di depan Indah. "Eko ini luar biasa ya, Indah. Kamu beruntung punya suami seperti dia," kata Bu Siti sambil tersenyum lembut. Indah hanya tersenyum kecil, tetapi di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ia mulai mengingat-ingat momen kecil yang selama ini ia abaikan. Cara ibunya memandang Eko, perhatian yang terasa berlebihan, dan sikap canggung suaminya. Akhirnya Indah pun memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Suatu malam, ia berpura-pura pergi ke rumah temannya,
Tetapi sebenarnya ia kembali lebih awal tanpa memberitahu siapapun. Ketika ia sampai di depan rumah, ia mendengar suara ibunya berbicara dengan Eko di ruang tamu. "Eko, ibu tahu kamu mungkin merasa nggak nyaman, tapi ibu nggak bisa membohongi diri sendiri," Bu Siti berkata. "Tolong jangan begini," jawab Eko. Indah yang berhenti di tempat. Jantungnya berdebar keras, tetapi ia tidak langsung masuk. Ia ingin mendengar lebih banyak. "Ibu cuma ingin kamu tahu perasaan ibu ke kamu. Bukan karena ibu kesepian atau butuh seseorang. Ibu benar-benar." Suara Bu Siti terhenti seolah mencari keberanian untuk melanjutkan. "Ibu benar-benar mencintai kamu, Eko." Indah merasa dunianya runtuh. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu rumah. Eko dan Bu Siti terkejut melihatnya berdiri di sana. Matanya penuh air mata dan amarah. "Jadi ini alasan ibu selama ini?" Suara Indah bergetar, campuran antara marah dan patah hati. "Sebentar Indah, ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Eko mencoba menjelaskan, tetapi Indah mengangkat tangan meminta Eko diam. "Mas, diam. Aku nggak mau dengar apapun dari Mas," teriak Indah. Indah kemudian berbalik menatap ibunya. "Bu, aku nggak percaya ibu bisa melakukan ini ke aku." Bu Siti hanya menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Suasana di rumah itu berubah menjadi dingin, seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka bertiga. Malam itu Indah meninggalkan rumah tanpa mengatakan kemana ia pergi. Eko mencoba mencarinya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Bu Siti tetap diam di kamar, menyadari bahwa apa yang ia lakukan telah menghancurkan hubungan mereka. Eko kini benar-benar kehilangan arah. Ia mencintai Indah, tetapi ia tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya. Sementara itu, perasaan bersalah dan kebingungan terus menghantuinya. Ia hanya bisa berharap bahwa waktu akan memberi jawaban, meskipun ia tahu luka ini mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Eko menghabiskan malam itu dengan melamun di kamar. Kepalanya penuh dengan pikiran yang bercampur aduk. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Indah pergi tanpa kabar, dan Bu Siti hanya diam di kamarnya. Rumah yang biasanya terasa hangat kini menjadi dingin dan sunyi, seperti ruang kosong tanpa jiwa. Keesokan paginya, Indah belum juga pulang. Eko mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi teleponnya tak pernah dijawab. Ia mulai merasa panik, membayangkan kemungkinan terburuk. Namun di tengah kecemasannya, ia masih harus menghadapi Bu Siti yang mencoba bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Ibu tahu kamu khawatir, tapi tenang saja, Indah pasti kembali," kata Bu Siti sambil menyiapkan sarapan. Nada suaranya terdengar biasa, tetapi Eko tahu itu hanya topeng. "Ibu, cukup," kata Eko dengan nada tegas. Ia menatap Bu Siti dengan mata yang penuh kemarahan. "Apa ibu ini nggak sadar? Apa yang ibu lakukan sudah menghancurkan semuanya." Bu Siti menghentikan gerakannya. Ia menunduk, menggenggam sendok di tangannya dengan erat. "Ibu nggak pernah bermaksud menyakiti siapapun." "Enggak, ibu hanya mencari pembenaran," potong Eko. "Ibu tahu perasaan ibu salah, tapi ibu terus membiarkannya berkembang. Dan sekarang, lihat akibatnya. Indah pergi dan aku kehilangan keluargaku." Suasana menjadi hening. Bu Siti tak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, terlihat rapuh dan bersalah. Tapi di balik rasa bersalah itu, ada sesuatu di matanya, sebuah penyesalan yang bercampur dengan rasa tak ingin kehilangan. Sore harinya, Indah akhirnya pulang. Wajahnya tampak lelah, dengan mata yang sembab seperti habis menangis semalaman. Ia tak langsung berbicara dengan Eko, melainkan menuju kamar dan mengunci pintu. Eko mengetuk pelan, berharap bisa berbicara dengannya. "Dek, tolong dengar penjelasan Mas," kata Eko dengan suara lembut tapi penuh harap. Dari balik pintu, suara Indah terdengar pelan. "Apalagi yang mau dijelaskan Mas? Aku sudah dengar semuanya." Eko bersandar di pintu, merasa seluruh tubuhnya lemas. "Mas nggak pernah berniat menyakiti kamu.
Mas cinta sama kamu, cuma sama kamu. Tapi Indah hanya menarik tangannya kembali. Kita lihat nanti Mas. Aku butuh waktu. Eko merasa hatinya hancur. Tetapi ia tahu ia harus bersabar. Ia hanya bisa berharap bahwa waktu benar-benar akan menyembuhkan luka mereka. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa beberapa luka mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh.